Lihat ya. Oke. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami. Kecuali wanita yang bersuami pun boleh. Yaitu wanita-wanita yang bersuami yang keadaannya seperti apa? Yang sudah jadi budak yang kamu miliki. Sebagai ketetapannya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu yang selain yang demikian itu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati, maksudnya telah disetubuhi ya, di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya, berikan bayarannya sebagai suatu kewajiban. Nah ini. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah kamu saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Jadi kalau kalian sudah saling merelakan, oke seminggu kita cerai ya, iya. Gak apa-apa, yang penting maharnya sudah dibayar. Itu merelakan dia nggak dikasih mahar, ya udah berarti nggak apa-apa. Misalnya kata perempuannya, nggak apa-apa lah, saya nggak dikasih mahar. Ini Nah, masalah berarti nikah mut'ah. Kalau nggak itu, percaya Bang. baca dalam Bukan. tafsir-tafsirnya. Ini loh, banyak ini. Ini berbicara tentang nikah mut'ah. Gimana sih? Nih baca di sini banyak ini ya. Bukan. Nih. Baca aja di sini, banyak ini. Yakni orang-orang yang menjaga kehormatannya dan menjauhi perbuatan zina. Nih, bukan untuk berzina, tapi untuk menikah. Ya dikasih maharnya. Yakni mahar Ya, yang nikah, kamu relakan. mahar. Nih, Rasulullah telah melarang dan mengharamkan nikah mut'ah. Ini tadinya tentang mut'ah ini. Tapi sayangnya tidak ada nasik mansuknya di Quran. Nih, yakni mahar yang kamu relakan untuk mereka. Rasulullah telah melarang dan mengharamkan nikah mut'ah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abu Thalib. Ia berkata, Rasulullah telah mengharamkan nikah mut'ah dan daging keledai pada perang Khaibar. Dan dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Rabi bin ini dan Sabura dari ayah dan seterusnya nih. Hai manusia, sesungguhnya dulu aku mengizinkan kalian untuk mengawini para wanita dengan nikah mut'ah. Dulu zaman Muhammad, Dan kamu kini saya kasih duit Allah ya, telah nikah kita 7 hari. mengharamkannya hingga hari kiamat. Berat Ya, ini tapi berat. kan sekarang konteksnya zaman sekarang, Bang. Karena tahu nggak Muhammad Nazir kenapa kamu jadi seperti ini? Karena kamu Ya, tapi karena kan konteksnya karena di saya zaman tahu karena sekarang, Bang. nalarmu Ini kan kita loh ini lagi kok hidup seperti di zaman prostitusi sekarang. terselubung. Dengar. Nalarmu kan berpikir ini kok macam seperti prostitusi berselubung. Kan kamu gitu kan? Nih, sesungguhnya dahulu aku Enggak. mengizinkan kalian. Ini Kini disesuaikan Allah dengan telah zaman, Bang. mengharamkannya Disesuaikan hingga dengan hari zaman. kiamat. Maka barang siapa yang melakukan hal itu, maka hendaklah ia meninggalkannya dan janganlah Hendaklah ia kalian meninggalkan, mengambil ha? apa yang kalian telah berikan kepada istri-istri dengan kalian mut'ah. Nih ya, maksudnya begini loh, ini nikah mut'ah ini itu dilarang di hadis, nggak ada di Quran. Ini ayat ini masih berlaku, fungsinya tapi hadis biasa itu umat muslim kan menjelaskan ngarang ayat hadis, Al-Quran, dibikin jadi hadis nggak sekarang. masalah. Jadi nggak masalah. Fungsinya hadis itu menjelaskan ayat Al-Quran, jadi nggak masalah. Dengar. Walaupun nggak ada di Quran juga. Dengar, sekarang saya tanya. Apakah ada pembatalan ayat nikah mut'ah itu di Quran? Tidak ada nasih dan Tidak mansuknya. ada. Tapi Tidak kalau ada hadis nasih mansuknya di Quran. Makanya umat muslim harus ngarang hadis bahwa itu diharamkan oleh Muhammad di hadis. Kenapa saya mengatakan bahwa hadis itu karangan? Karena ada hadis yang selanjutnya mengatakan bahwa di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, nikah mut'ah masih dilaksanakan. Lalu Umar bin Khattab lah yang menghapuskan nikah mut'ah itu. Kalau memang Ya, di berarti zaman itu Muhammad emang sudah orang yang melaksanakan nikah mut'ah itu ya nggak nurut, Bang. Masalah dari hadisnya. Bener kan? Kalau Nabi Muhammad udah ngelarang, tapi pada saat di zaman Umar bin Khattab ada yang masih melakukan. Berarti emang orang-orang tersebut yang emang melanggar dari hadis Baik. Nabi tersebut, larangan hadis Saya jawab. Nabi.
Saya jawab. Sekarang Muhammad Nazir, kalau ada wahyu tentang pelarangan nikah mut'ah, maka wahyu itu harus masuk ke dalam Al-Quran, betul? Ulang bang, ulang delay. Kalau Muhammad dapat wahyu, seharusnya wahyu masuk kemana? Ke Quran atau tidak? Ada yang masuk ke hadis qudsi dan ada yang masuk ke Quran. Oke, tunjukkan di hadis qudsi atau hadis di Quran bahwasannya nikah mut'ah sudah dilarang. Bentar. Saya searching dulu. Google lagi, Abang juga searching dari lagi. Google kan? Abang juga Google lagi. Loh, Nggak apa-apa saya lah, Google teknologi supaya buat cari dipakai, data kan? doang. Cari biar bisa saya tampilkan di layar. Kalau sebelumnya saya sudah tahu. Oke, saya Ayo. jawabannya ya. Tidak ada hadis qudsi yang secara langsung melarang nikah mut'ah, akan tetapi nikah mut'ah dilarang berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh para sahabat Di dan Quran ada ulama. tidak? Terlalu pelarangan nikah mut'ah. Ya nggak apa-apa sih bang, nggak ada di Nggak hadis ada, qudsi, sampai nggak ada kiamat di dicari, nggak ada di Quran. Al-Quran. Yang penting di hadis ada, karena hadis juga Iya, menjadi sumber sekarang saya rujukan tanya. hukum bagi Mbak, agama Islam. sekarang Jadi saya nggak tanya, masalah. Mbak. Menurut saya nggak masalah. Oke, begini Mbak. Kalau ada wahyu yang datang kepada Muhammad. Wahai Muhammad, nikah mut'ah sudah kuharamkan. Maka wahyu itu harusnya masuk ke dalam Quran. Setuju? Nggak seharusnya juga sih. Berarti Muhammad tidak memasukkan wahyu-wahyu ke dalam Quran.